Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Alicia Zaliha di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Matematika Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Nah, jadi kali ini aku mau bikin tutorial membuat PowerPoint aplikasi Microsoft PowerPoint. Jadi eh, Microsoft PowerPoint itu kan fungsinya untuk membantu kita menampilkan presentasi. Jadi presentasi itu tuh berisi data yang ingin kita tampilkan. Jadi di sini aku mau kasih contoh PowerPoint yang berisi biodata. Nih, jadi aku udah punya hasilnya. Nah, ini hasil dari namanya biodata setelah dibuat tuh guys. Kayak gini. Ini bisa disesuaikan sesuai biodata masing-masing. Cuman aku mau ngasih tahu kalian gimana sih cara bikin biodata apa namanya PPT biodata seperti ini. Dan ini tuh bisa di ini apa namanya dijalankan di slideshow. Ini contohnya seperti ini. Nah itu dia bisa jalan sendiri. Jadi tanpa di uh, klik, jadi dia bisa apa namanya slideshow sendiri. Jadi kita hanya perlu klik yang tadi pada awal itu dan dia tuh jalan sendiri nanti. Nah, ini aku biodatanya berisi 15 data. Jadi kalau misalnya kalian cuma biodatanya isinya misalnya 4 itu juga bisa. Jadi menyesuaikan pada biodata masing-masing kebutuhan masing-masing. Nah, ini adalah pergantian dari slide satu ke slide yang lain. Itu juga bisa dianimasikan gitu. Show. Sekarang kita tutorial cara bikin slide-nya. Jadi, yang pertama, kita pergi ke insert dulu. Nah, di sini klik new slide untuk menambahkan slide yang baru, slide yang kosong. Oh, next slide. Nah, kalau misalnya udah ini kan muncul kayak gini. Nah, ini kita hilangkan dulu nih di garis-garis ininya. Klik di sini, lalu kita hapus. Nah, kalau misalnya udah, itu kita bisa menyesuaikan warna backgroundnya. Gimana cara menyesuaikan warna background? Caranya itu, ini kita pergi ke sorry bukan ke desain. Kita pergi ke desain. Terus di sini ada tulisan format background. Kita klik. Nah, di sini kita pilih yang ini. Nah, untuk warnanya juga bisa menyesuaikan dengan keinginan. Di sini aku mau coba warna biru misalnya. Kalau udah kita klik yang selang itu, selanjutnya kita bisa info apa namanya masukkan gambar atau foto yang dimana foto itu tuh menyesuaikan juga ya. Misalnya kalian mau bikin biodata pribadi, jadi ya fotonya foto pribadi gitu. Di sini aku mau masukin foto. Jadi cara masukin foto di PPT itu kita klik insert, terus ke pictures. Nah, karena foto aku ini ada di
ya, bukan, jadi bukan foto online. Ini aku klik this device. Nah, ini bakal menampilkan menu seperti ini. Nah, kalian tinggal menyesuaikan di mana tempat kalian menyimpan data atau fotonya. Jadi misalnya aku menyimpan di dokumen, di file ini, bersama asli. Nah, di sini misalnya aku mau pilih, eh, karena biru kita pilih yang cowok, saya cowok. Yang ini dong, kita insert. Nah, ini kita bisa kecilkan dulu ukurannya. Terus kita paskan pada bagian tengah. Ini karena kan sudah ada garis patokan ya, jadi lebih mudah kita mengatur, menyesuaikan garis tengahnya itu. Jadi di sini, nah, nah kan tadi nih di contoh yang tadi, ini bisa berbentuk seperti ini ya. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu kita klik ini, terus kita klik picture format. Selanjutnya kita klik kanan ini, klik kanan, terus kita ke bagian, oh, kita ke bagian bisa di sini, kita ke bagian crop, terus crop to shape. Nah, crop to shape ini kita bisa memilih bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk yang ada di shape-nya ini. Misalnya, kan tadi aku udah milih bentuk yang ini ya sebelumnya. Jadi aku ganti ke bentuk misalnya bentuk, misalnya aku mau bentuk ini. Nah, ini bisa. Setelah itu, kalau sudah, aku mau nambahin teks di atas ini. Gimana cara menambahkan tulis teks baru di dalam PowerPoint? Karena itu kita pergi ke insert, terus kita klik shape. Nah, di sini ada shape yang kayak gini. Ini tuh fungsinya untuk menambahkan menyisipkan atau semacam text box. Cuman kalau di text box ini kan sebenarnya bisa pakai text box. Cuman kalau di text box itu dia eh, apa namanya lebih banyak variannya biasanya tuh. Nah, ini bisa langsung kita klik. Misalnya aku mau nulis identity. Nah, ini kan fontnya kurang menarik. Ini kita bisa ganti juga nih fontnya. Kita blok, terus kita pilih font yang kita inginkan. Di sini misalnya aku pakai yang ini misalnya. Jadi, nah ini kan masih agak kecilan ya tulisannya. Ini kita bisa atur juga ukurannya di sebelah yang ada di font ini. Tapi misalnya aku mau pakai yang 36. Ini kita sesuaikan dan kita letakkan sesuai dengan garis tengah. Jadi garis bantunya ini. Dan sudah, kita bisa mengganti warnanya juga. Misalnya aku mau ganti warna, jadi ganti warnanya di sini. Misalnya aku mau warna grey. Oh, jangan. Ya, ini deh, light gray. Nah, kalau udah, kan dia jadi ya kayak gini. Jadi kalian bisa menambahkan semacam stiker-stiker gitu. Jadi kita bisa pergi ke insert. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi-fungsi dari Microsoft
capture semua. Dari PowerPoint semua. Jadi kita ke insert. Nah, di samping sheet ini kan ada icons. Nah, icons ini tuh misalnya tuh untuk kayak stiker-stiker gitu. Jadi kita klik. Di sini muncul menu-menu seperti gambar-gambar seperti ini. Ini tapi untuk mengakses apa tadi ini icons ini memerlukan internet ya guys. Jadi dipastikan network kalian itu tersambung ke internet. Jadi kalau misalnya nggak sambung, tidak tersambung ke internet itu nggak bisa. Misal aku mau nyari handphone, misalnya, atau kamera, tapi apa namanya kekurangan dari si icons ini tuh dia tuh sangat terbatas. Icons-iconnya tuh sangat terbatas. Jadi tidak semua icons ada di sini. Jadi tadi contohnya aku nyari handphone itu nggak bisa. Jadi kalian kalau misalnya nggak bisa kayak gitu, jadi nanti kalian download dari luar PowerPoint. Misalnya nyari di Google atau nyari di Pinterest. Karena aku di sini so aku mau pakai yang aku cari dulu. Oke, misalnya di sini aku mau pakai icons yang ini. Ini kita klik, kalau misalnya udah kayak gini, kita klik insert. Nah, otomatis dia sudah ada di sini. Ini bisa kita taruh di sini. Ini kita geser. Nah, ini kan sudah ya. Ini dirapi-rapihkan saja. Kalau misalnya udah, kita bisa lanjut membuat biodatanya. Di sini kan kita membuat itu kayak semacam ini ya, mind mapping gitu. Nah, di sini aku pakai panah panah gitu kan. Nah, caranya gini. Di situ klik shape. Dan di sini kalian bisa pakai di klik across. Ini banyak kayak jenis-jenisnya. Di sini aku mau pakai yang ini. Karena kita mau bikin 15 data, jadi untuk memudahkannya, ini kita double-double dulu, kita duplikat-duplikat dulu sih ininya biar kita nggak bolak-balik pergi ke shape terus tambah shape-nya lagi gitu. Jadi kita bisa klik pakai Ctrl D sampai 15 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau udah, aku mau mulai dari sini dulu. Ya, biru, jadi aku mau tetap warna ini. Jadi aku ganti shape fill-nya. Aku ganti ini apa namanya? Shape line. Ganti. Kalau udah kayak gini, ini bisa kita rapikan. Ini aku mau nempatin masing-masing dulu. Ini, ini,
Ini kalian bisa menyesuaikan juga ya untuk penempatan panah-panahnya ini. Mungkin ini agak lama, jadi aku mau pause sebentar ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini kan udah atas semua nih, udah 15 panah ini sudah mengelilingi potongnya. Nah, selanjutnya ini kan kita masih berbentuk panah biasa. Sedangkan di sini yang aku mau kasih tahu tutorialnya, ini dia berbentuk seperti ini. Nah, ini tuh awalnya juga panah, cuman di edit gitu. Jadi gimana caranya? Itu kita klik salah satunya ini, misalnya contoh ya. Terus kita klik insert, kita klik shape format, setelah itu kita edit shape. Nah, edit shape ini. Nah, setelah itu kita pilih edit points. Jadi edit points itu tuh contohnya kayak gini. Misal aku klik ya. Nah, si ini tuh bisa diubah bentuk-bentuknya gitu. Nah, di sini aku mau menghasilkan ukurannya dulu. Sesuaikan ya guys. Lalu kita bisa mengedit sesuai tadi. Kita ini bisa dengan mudah klik kanan aja. Misalnya kalian nggak mau pergi ke shape format, kita klik kanan ini. Lalu kita pilih edit points. Bisa ya ini bisa. Tuh, cuman ya jadinya kayak gini. Jadi dia tuh lebih apa ya? Lebih menarik aja gitu. Udah.
lanjut. Ini aku pause dulu sampai di silence. Setelah itu, ini kan apa namanya, tanah ini udah sama semua kan, udah punya melengkung-melengkung gini. Nah, setelah itu kita tinggal masukin biodatanya di samping kanan. Masukin biodatanya. Kita klik share, insert lagi, teman insert, terus share. Oke, di sini ini nama. Kita gambar ratakan semua. Ini kan masih kayak gini ya. Nah, itu nanti kalian input aja dulu biodatanya. Beberapa yang banyak biodatanya itu. Karena 15 berarti aku input dulu 15 ini. Nanti baru disesuaikan font-fontnya. Potong seluruh. Nah, sambil menunggu di input semuanya, di sini aku mau pause dulu sampai data-datanya terisi. Nah, guys, kalau misalnya data-data biodatanya ini udah dimasukin semua, sekarang kita bisa mengganti font dari si biodata ini. Jadi, cara mudahnya untuk kita bisa mengatur fontnya secara bukan secara satu-satu gini, itu kita klik Ctrl A, terus habis itu kita pilih font. Di sini misal aku mau milih font ini, bakso sapi, ya. Klik, nah otomatis si font ini dia berubah, tapi di sini kita ubah lagi karena dia ikut berubah kan. Klik,
ganti ke font yang sebelumnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita rapihin. Nah, aku mau nambahin ini. Nah, kalau udah, kita juga bisa ganti warna fontnya sama seperti tadi. Kita klik Ctrl A, terus kita pergi ke sini. Misalnya aku mau warna eh, coba sesuaikan misalnya warna apa ya aku warna ini, klik OK. Nah, ini kan juga terganti ya, bisa aku mau taruh di bagian atas lebih rapi. Nah, ini kita ganti lagi warnanya. Ini aku mau warna ini. Terus ini juga aku mau ganti warnanya, berada di format. Ini kita bisa ganti di sini. Misalnya mau warna ini. Nah, kalau misalnya semuanya udah selesai, kita bisa bikin animasinya. Nah, animasinya itu aku mau bikin dari si foto ini, kita klik, terus ke animasi. Itu misalnya aku mau milih animasi fade. Udah, kita ke sini. Aku mau milih animasi yang sama. Jadi untuk panah itu aku mau pakai animasi bounce, dan untuk biodatanya, isi biodata ini aku mau pakai animasi speed. Kita itu harus mengurutkan kekuatan animasinya gitu loh. Jadi misalnya yang mau kalian tampilkan pertama ini kan, yang mau kalian show pertama tuh ini. Otomatis dia tuh si gambar ini, si gambar ini tuh harus menempatkan animasi pertama. Gitu. Terus misalnya yang kedua kalian mau menampilkan si panah ini, otomatis sini kan aku mau pilih bounce. Nah, itu dia akan ini apa namanya show yang kedua setelah si ini di show gitu. Dan terus kalian misalnya yang ketiga mau yang ini, nah terus begitu selanjutnya, jadi kalian urutkan, jadi dari gambar, panah, isi biodata, panah, isi biodata, panah, isi biodata sampai sini. Nah, untuk ini itu terserah. Kalau kalian mau menambahkan animasi juga nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi untuk aku di sini aku tidak menambahkan animasi untuk tulisan I dan B ini. Jadi aku cukup isi dua datanya ini. Ini aku mau
Jadi saat kita menambahkan animasi ini jangan sampai ada yang terlewat ya guys. Karena kalau misalnya sampai ada satu yang terlewat itu harus mulai dari yang terlewat itu. Jadi kita nggak bisa mengubah urutannya itu kayak misalnya kita klik angka 20 kita ganti itu nggak bisa. Jadi harus teliti dan berhati-hati. Nah, kalau di situ sudah kita bisa melihat hasilnya itu di preview. Kita klik. Oke, di sini karena aku ada yang lewat. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kan kalau misalnya saat kita show di sini, ini kan kita harus klik ya, harus klik satu-satu kayak gini. Nah, gimana caranya supaya si apa namanya hasil previewnya ini tuh dia apa otomatis jalan sendiri gitu. Caranya tuh kita balik ke show dulu, terus kita uh, klik Ctrl A. Ini kita pencet yang di sini. Kita bisa klik Ctrl A. Kita klik yang ini, kita pencet with previews. Jadi, kalau sudah, ini otomatis dia bakalan jalan sendiri. Oke. Yang kita mau, kita bisa pakai yang after previews. Jadi hasilnya, nah ini tanpa dipencet, tanpa kita klik mouse atau bagian yang di sini, bagian laptopnya kita tidak mengklik, dia akan jalan sendiri. Nah kalau udah kayak gitu, kita install. Misalnya kalian mau nambah yang kayak gini, nambah ada di kirai itu kalian bisa nambahin di kita balik ke slide yang ini, kalian bisa nambahin di menu transition dan klik. Nah misalnya aku mau pakai yang kayak tadi, kita pakai card lines di sini, kita klik. Nah otomatis dia bakalan berpindah berpindah apa perpindahan dari slide satu ke slide lainnya itu dengan animasi guys, dengan transisi gitu. Nah mungkin segitu saja video tutorial membuat apa namanya PowerPoint yang berisi data. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat saya menyampaikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya membuat tutorial. Di sini saya akan menunjukkan
Nah, selesai guys. Jadi itulah hasil dari uh, PowerPoint yang sudah kita bersama. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.